Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Dwi Saputra dari Prodi Perpajakan. Sini saya akan melakukan presentasi terhadap pemotongan PPh pasal 23. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotong pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain yang sudah dikenakan PPh pasal 21, sederhananya PPh pasal 23 muncul ketika ada transaksi antara dua pihak dalam negeri di mana satu pihak membayar penghasilan seperti bunga, dividen, royalti atau jasa tertentu, dan pihak yang membayar tersebut wajib memotong pajak sebelum menyerahkan sisanya kepada penerima penghasilan. Tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 tergantung pada jenis penghasilan yang menjadi objek pajak. Berikut ini tarif-tarifnya yang berlaku berdasarkan Undang-Undang HPP dan PMK nomor 141. Tarif 15% dari jumlah bruto atas. Dividen, kecuali yang dibagikan kepada orang pribadi dengan syarat tertentu. Bunga, yang termasuk diskonto dan imbalan sejenis. Royalti, hadiah atau penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Serta ada tarif 2% dari jumlah bruto, yaitu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan imbalan jasa teknik, manajemen konsultan dan jasa lain sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Baik, selanjutnya ada objek PPh pasal 23. Yang pertama itu ada dividen. Dividen yang termasuk pembagian laba kepada pemegang saham, sisa hasil usaha koperasi, dan bentuk pembagian laba lainnya. Yang kedua ada bunga. Bunga yang termasuk deposito, obligasi, surat utang, dan imbalan sejenis seperti diskonto, premium, atau fee terkait pinjaman. Yang ketiga ada royalti, imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, atau merek dagang, desain, formula, atau informasi teknis. Yang keempat ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan yang dikenal PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya itu sewa kendaraan, mesin, alat berat, dan peralatan lainnya. Yang kelima itu ada penghasilan dari jasa tertentu, seperti jasa manajemen, teknik, konsultan, akuntansi, hukum, aktuaria, arsitektur, perantara, atau penilai, pelatihan, penelitian survei, dan jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015. Selanjutnya ada mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Pemotongan itu dilakukan oleh pihak yang membayar atau terutang penghasilan tersebut pemotong pajak, seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau badan lainnya. Saat terjadi pembayaran, pemotong wajib menghitung besarnya PPh pasal 23 sesuai tarif. Misalnya 15% atau 2%, tergantung jenis penghasilannya. Memotong pajak tersebut dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada penerima penghasilan dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan sebagai bukti bahwa pajaknya sudah dipotong. Dan yang untuk penyetoran, setelah memotong pajak, pemotong wajib menyetorkan PPh pasal 23 ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan kode billing melalui sistem surat setoran elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Dan ada pelaporan, setelah disetor, pemotong wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 23 ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat pemotong terdaftar. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam laporan, wajib dilampirkan bukti potong PPh pasal 23, bukti penyetoran, SSP atau bukti bayar elektronik, dan daftar rincian penerima penghasilan. Penerapan PPh pasal 23. Penerapan PPh pasal 23 dilakukan ketika sesuatu perusahaan, instansi, atau pihak tertentu memberikan penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, seperti pembayaran dividen, bunga, royalti, sewa, atau imbalan jasa,
Dalam praktiknya, pihak pemberi penghasilan wajib memotong pajak sesuai tarif yang berlaku pada saat melakukan pembayaran. Kemudian menyetorkannya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya melalui SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penerapan ini bertujuan untuk memastikan pajak terutang atas penghasilan tersebut dapat dipungut dan dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Baik, ada kesimpulan. Kesimpulannya itu PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang berperan penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri selain dari pekerjaan. Pajak ini dikenakan atas transaksi seperti dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa tertentu. Dengan adanya pemotongan PPh Pasal 23, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi serta menjamin kepatuhan pajak, karena pajak sudah dipotong langsung oleh pihak pemberi penghasilan. Selain itu, penerapan PPh Pasal 23 membantu meningkatkan penerimaan negara dan mendorong transparansi antara pihak pemotong dan penerima penghasilan. Namun, pemahaman dan kepatuhan dari wajib pajak sangat dibutuhkan agar proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan. Baik, sebelum mengakhiri video ini, saya akan mengasih contoh soal. Itu PT Maju Jaya membayar biaya jasa konsultan kepada PT Solusi Hebat sebesar 10 juta rupiah pada bulan Oktober 2025. Hitunglah berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong dan bagaimana mekanisme penyetorannya. Baiklah, ya, jawabannya itu jenis penghasilannya itu jasa konsultan. Itu termasuk objek PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Maka perhitungannya 2% dikali 10 juta rupiah sama dengan 200 ribu rupiah. Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar 200 ribu rupiah dan mekanismenya PT Maju Jaya memotong 200 ribu rupiah dari pembayaran kepada PT Solusi Hebat dan disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 November 2025 dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 November 2025. Baik, itu saja contoh soal yang saya berikan. Saya akan mengakhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.